Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dea Ayu Anjala Putri dengan NIM 182. Di sini saya akan mempresentasikan tentang state space model identification menggunakan model reference adaptive approach. Kemudian ada latar belakang. Dalam sistem kontrol, kita butuh model matematika untuk mempresentasikan sistem secara akurat. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah state space. Tapi di dunia nyata, banyak sistem yang parameternya tidak diketahui atau bisa berubah-ubah. Hal ini membuat model sulit dibuat dan bisa menurunkan performa sistem. Karena itu digunakan metode identifikasi sistem dengan pendekatan model reference adaptive atau MRAC yang bisa menyesuaikan parameter secara otomatis. Selanjutnya, ada tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi model sistem dalam bentuk state space, kemudian mengestimasi parameter tanpa mengetahui nilai awal, serta menerapkan metode MRAC agar parameter dapat menyesuaikan secara otomatis. Intinya, supaya model yang dihasilkan bisa mendekati sistem asli dengan lebih akurat. Selanjutnya, konsep dasar state space. State space adalah metode permodelan sistem dinamis serta menggunakan variabel state untuk mempresentasikan kondisi sistem. Metode ini bisa menunjukkan hubungan antara input, state, dan output dalam bentuk persamaan matematis. Bentuk umumnya seperti ini, di mana X itu adalah state U itu adalah input, dan Y itu output. Sedangkan A, B, C, D itu merupakan matriks sistem. Kemudian ada konsep dasar MRAC. MRAC adalah metode kontrol adaptif yang membuat sistem mengikuti model referensi. Cara kerjanya adalah dengan membandingkan output sistem dengan model lalu menghitung error. Dari error tersebut, parameter akan diperbarui secara terus-menerus sampai hasilnya sesuai. Selanjutnya ada pengujian metode Steele dan Hill. Metode ini diuji menggunakan dua tahap, yaitu Steele dan Hill. Steele adalah pengujian menggunakan simulasi software seperti MATLAB atau Python, sedangkan Hill melibatkan perangkat keras secara langsung. Dengan dua tahap ini, metode bisa diuji baik secara simulasi maupun kondisi nyata. Kelebihan dan kekurangan. Metode ini memiliki kelebihan karena tidak memerlukan parameter awal dan mampu menyesuaikan parameter secara otomatis, sehingga hasilnya lebih akurat. Namun, kekurangannya adalah semua variabel state harus dapat diukur, dan metode ini cukup sensitif terhadap noise. Selain itu, masih mengasumsikan sistem bersifat linear. Contoh studi kasus yang saya ambil adalah pompa air listrik di rumah. Pompa sering mengalami penurunan performa karena usia atau tegangan listrik yang tidak stabil. Dengan metode ini, kita bisa membuat model hanya dari data input dan output, lalu menyesuaikan parameter agar kinerja tetap optimal. Jadi kesimpulannya, metode MRAC efektif untuk mengidentifikasi sistem dalam bentuk state space tanpa memerlukan parameter awal. Metode ini menghasilkan model yang cukup akurat dan konsisten, baik dalam simulasi maupun implementasi nyata. Namun masih memiliki keterbatasan seperti sensitivitas terhadap noise dan kebutuhan pengukuran variabel state. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.